walaupun beliau kontroversi, walaupun beliau beberapa kali dikasuskan dan lain sebagainya, tapi jiwa beliau memang ada jiwa pembelaan terhadap rakyat. Katanya beliau pernah mengungkapkan mobil nanti buatan Indonesia, motor buatan Indonesia, segala sesuatu buatan Indonesia, harus semua rakyat Indonesia menggunakan produk-produk Indonesia dan lain sebagainya. Pajak rakyat dinaikkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat dinaikkan, bahkan apapun itu yang berkaitan dengan rakyat dinaikkan, berujung kepada para pejabat. Rakyat sebetulnya harus tahu, karena yang digaji itu pakai uangnya uang rakyat, uang anggaran negara gitu. Tapi kita sendiri tidak tahu, ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini, setiap ulama itu harus ada rasa jiwa pembelaan yang luar biasa terhadap masyarakat, terhadap rakyat, terhadap umat. Kalau ulama tidak ada rasa pembelaan terhadap terhadap umat, terhadap masyarakat, maka ulama itu sangat-sangat disayangkan. Makanya yang belantang untuk membela suara umat, membela daripada keinginan masyarakat, membela daripada kebutuhan rakyat, yaitu adalah dua ulama yang memang dikagumi oleh rakyat Indonesia, karena suara-suara kebenarannya yang selalu keluar dari lisannya. Siapa beliau? Habib Rizik. Siapa beliau? Habib Bahar bin Smith. Nah, kita berbicara tentang Habib Bahar bin Ali bin Smith, walaupun beliau kontroversi, walaupun beliau beberapa kali dikasuskan dan lain sebagainya, tapi jiwa beliau memang ada jiwa pembelaan terhadap rakyat. Jiwa beliau tidak bisa kita hilangkan, yaitu ada rasa ingin rakyat itu sejahtera. Ada rasa ingin rakyat itu bisa merasakan kekayaan alam negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Ya, kita simak sedikit bagaimana apa yang disampaikan oleh beliau, dan nantinya akan ditayangkan secara full apa yang disampaikan oleh beliau. Habib Bahar membela rakyat. Ya, betul. Habib Bahar membela rakyat. Kita simak ini. Menjadi nasihat peristiwa kemarin kerusuhan. Orang kalau nggak dengar nasihat, peristiwa dan kejadian yang akan menjadi nasihat bagi dia. Lihat kejadian kemarin. Kejadian kemarin itu adalah ungkapan kemarahan rakyat. Karena apa? Rakyat banyak miskin kota. Mereka tidak mendapatkan keadilan, tidak mendapatkan kesejahteraan. Saudara-saudara, rakyat banyak yang susah, banyak yang miskin, pengangguran banyak. Bicara tentang pajak memang sih ya, segala sesuatu di Indonesia itu dipajaki. Makanya kalau kita punya usaha, hati-hati. Ya, bukan saya mengajak ya, tapi hati-hati aja sih gitu. Barangkali akhirnya ujung-ujungnya dipajakin juga. Saya berbicara sedikit tentang pondok pesantren Habib Bahar bin Ali bin Smith. Bagaimana di tempatnya Habib Bahar ini banyak orang-orang yang memang notabene mondok gratis. Makan, tinggal makan, ibadah, tinggal ibadah, dapat ilmu dan lain sebagainya. Itu rasa pembelaan Habib Bahar terhadap rakyat, sehingga rakyat-rakyat Indonesia itu, beberapa santri-santri ya, mereka datang ke pondok pesantren, ibarat kata, ya, saya pengen mondok, saya mau hikmah di sini. Dan itu gratis, tidak ada pungutan biaya-biaya, kecuali mungkin kita beli sendiri dan lain sebagainya. Itu jiwa pembelaan beliau Habib Bahar bin Ali bin Smith. Ya. Jiwa pembelaan beliau ada di pondok pesantrennya untuk rakyat. Begitu. Angka kemiskinan banyak yang di PHK. Rakyat lagi susah-susahnya, malah pajak dinaikkan. Betul. Pajak untuk rakyat dinaikkan, pajak dicekek, malah tunjangan anggota dewan dinaikkan. Udah gitu, anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan menari-nari di atas penderitaan rakyat. Bagaimana rakyat gak marah? Betul. Bagaimana rakyat gak marah? Maka kejadian kemarin jadi nasihat bagi kalian, bahwasanya jangan pernah main-main dengan bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Jangan main-main dengan rakyat. Jangan main-main dengan rakyat. Jawab semuanya. Jawab yang keras. Gaji mereka dari siapa? Jawab, gaji mereka dari siapa?
Seragam mereka dari siapa? Baju mereka dari siapa? Rumah dinas mereka dari siapa? Baju dinas mereka dari siapa? Dari rakyat, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian harus melayani rakyat, bukan bikin rakyat seperti binatang, saudara. Jangan. Kau jangan bangga sama pangkatmu. Jangan bangga sama jabatanmu. Jangan bangga sama kekuasaanmu, sama bintangmu. Di atas kau ada Allah. Jangan. Kami orang adalah orang-orang yang tidak kagum dengan pangkat, jabatan, tahta, dan kekuasaan, saudara-saudara. Saudara-saudara, Indonesia bukan milik kelompok manapun, bukan milik institusi manapun. Indonesia bukan milik partai politik manapun, bukan milik ormas manapun. Indonesia bukan milik PDI, bukan milik Gerindra, bukan milik Golkar, bukan milik P3, bukan milik PKB, bukan milik partai manapun, bukan milik TNI, bukan milik Polri, bukan milik Presiden, bukan milik Panglima TNI, bukan milik Kapolri, tapi Indonesia milik kita bersama, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Oleh karenanya rakyat jangan pernah takut untuk menyampaikan kebenaran. Makanya pejabat kalian terima nasihat. Sama seperti kemarin, udah berkali-kali kita nasihatin. Laskar setan, stop, jangan adu domba antara habaib kiai. Kalian mau percaya Habib boleh, gak boleh. Tapi jangan bubarin pengajian. Jangan tolak-tolak habaib. Ini enggak, kiai udah sepuh, udah tua di Jawa, saya lihat dipaksa turun, saudara-saudara. Nah, enggak dengar nasihat. Akhirnya apa? Kejadian yang jadi nasihat. Kemarin di Pemalang waktu guru kita enggak makan juga nasihat. Akhirnya kemarin di Tangerang. Udah saya bilang, kan kalian duluan yang mau bikin penolakan. Saya tantang kalau nggak usah nolak-nolak, langsung aja adu satu lawan satu. Langsung maju berhadap-hadapan. Polisi tentara nonton aja. Lihat siapa yang mati, kami atau laskar setan yang mati. Kalau mereka jadi jalan setan berani, masa kita dari jalan Allah mau takut? Iya. Pajak rakyat dinaikkan, segala sesuatu yang berkaitan dengan rakyat dinaikkan, bahkan apapun itu yang berkaitan dengan rakyat dinaikkan, berujung kepada para pejabat. Kita tahu sendiri kemarin, isu bagaimana gaji DPR dinaikkan, ya gaji ini dinaikkan, gaji pejabat dinaikkan, bahkan kita tahu sendiri sampai sekarang pun kita bingung, gaji pejabat ini di BUMN berapa ya, di Danantara berapa ya, di ini berapa ya, di itu berapa ya, kita tidak tahu. Gitu. Rakyat sebetulnya harus tahu karena yang digaji itu pakai uangnya uang rakyat, uang anggaran negara gitu. Tapi kita sendiri tidak tahu, ya sudah. Kadang rakyat juga ya udahlah. Coba kalau pemerintahan terbuka terhadap rakyat, mungkin nikmat. Ya, tahu nggak negara-negara Arab? Ya mereka itu bahkan yang minyaknya maju dikelola sendiri. Segala sesuatunya maju dikelola sendiri, apapun itu dikelola sendiri. Bahkan kita berharap Presiden Prabowo ini apa yang beliau ungkapin. Saya masih ingat nggak itu Pak Prabowo? Saya berharap bahwasanya apa yang terjadi katanya berita mobil ekspor dari India datang. Saya berharapnya mobil tersebut malah justru harusnya SMK mobilnya Indonesia atau mobil Indonesia yang lainnya, jangan dari India. Begitu. Itu adalah rasa jiwa pembelaan terhadap rakyat. Pejabat juga harus punya rasa pembelaan terhadap rakyat. Jangan hanya ulama saja. Ya, mungkin saja, kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.